Selamat pagi saudara-saudariku terkasih, berkah dalam, salam sehat, senyum selalu. Mengawali renungan pada pagi hari ini, saya akan membacakan Injil Santo hari ini, Injil Santo Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku dan oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuku pasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Saudara-saudari yang terkasih, lalu siapakah orang yang bijak pandai itu? Dan siapakah orang yang kecil itu? Ada sebuah pernyataan yang berbunyi demikian: padi itu makin berisi, makin tunduk. Wah, sangat bagus itu. Semoga hal ini juga berlaku bagi manusia. Bapak Paus Clemens pertama mengatakan demikian: semakin tinggi kedudukanmu, hendaknya kamu semakin rendah hati. Ada orang yang pintar, tinggi kedudukannya, serba kecukupan, namun dia rendah hati dan siap melayani siapapun juga tanpa pamrih pribadi. Dia selalu terbuka akan hal-hal yang baik dan hidupnya berkembang, terus berani berubah menjadi lebih baik, transformatif. Dia terus belajar untuk mencari tahu tentang apa yang belum diketahuinya. Inilah yang oleh Yesus disebut orang kecil. Orang yang selalu siap mengecilkan diri di hadapan Tuhan dan sesama, selalu membiarkan diri dibimbing oleh Tuhan melalui apa dan siapapun yang ada di sekitarnya. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Orang seperti ini oleh Paulus disebut orang yang hidup dalam roh. Manusia yang merasa dirinya selalu bergantung pada Allah, berarti menjadi milik roh Allah. Sehidupnya yang fana, yang insani, mendapatkan hidup ilahi sehingga bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Misteri kerajaan dinyatakan bagi mereka, artinya mereka menerima dan percaya bahwa Yesus utusan Allah dan lalu dengan setia mengikutinya. Dan ini merupakan anugerah baginya. Namun ada pula orang yang tinggi kedudukannya, pintar, serba kecukupan, atau mungkin sok pintar ya. Entah dalam masyarakat ataupun dalam gereja, lalu menjadi pudar dan musnah kerendahan hatinya dan menjadi sombong. Iki lho aku, kowe iki sapa? Dudu apa-apa untuk kanggoku, dudu tandinganku, ora level banding karo aku. Nah, ini kamu tuh siapa sih? Bukan apa-apa bagi saya. Kalau dibandingkan saya, kamu bukan apa-apa, tidak level.
Dia merasa segala-galanya dan tidak membutuhkan siapa-siapa lagi, bahkan kadang sampai tidak membutuhkan Tuhan. Dia membuat dirinya seperti Tuhan dalam arti yang salah. Main perintah sana-sini dan dengan sangat mudah menghakimi orang lain. Orang lain serba salah dan dia merasa selalu benar. Wah, sampai seperti itu ya. Wong Gusti Allah saja tidak sampai seperti itu sih. Lah kok menungso kok kaya Gusti Allah. Nah, dia inilah yang dibahasakan oleh Yesus dengan kata-kata orang bijak dan pandai. Kalau dikatakan bahwa Tuhan menyembunyikan misteri kerajaan bagi mereka, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak menerima mereka, melainkan merekalah yang menutup diri terhadap kerajaan terhadap apapun yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah dan mereka tidak percaya kepadanya, bahkan mereka menolak dan kemudian malah memusuhinya. Dia sungkan dan tidak mau mengecilkan diri di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesama. Karena merasa segala-galanya, maka dia juga tidak menggantungkan diri pada Allah. Hanya menggantungkan diri pada diri sendiri dengan kepintarannya, kekayaannya, dan kedudukannya mungkin. Nah, bagi Paulus, mereka ini disebut hidup dalam daging, yang lemah dan berdosa, dan justru tidak tahan uji menghadapi situasi. Apabila tidak ketututan, kebablasan, hidupnya akan semakin kering dan tidak berbuah. Pelan dan pasti akan mengalami kehancuran. Nah, karena manusia itu janmo tan kena kiniro, bisa owah gingsir sawanci-wanci, maka harus tetap eling dan waspada. Kenapa? Manusia bisa berubah atau bertobat. Ya, yang dulunya sombong menjadi rendah hati, yang dulunya kacau dan asal-asalan berubah menjadi teratur dan baik, alim, soleh, dan sebagainya. Entah dalam masyarakat ataupun dalam gereja. Atau murtad, dalam arti yang luas, yang dulunya rendah hati menjadi sombong, dulunya alim berubah menjadi tidak keruan. Ketika sekolah atau kuliah sangat manut dan rajin, namun sesudah menjadi orang gede dan punya kedudukan atau jabatan tertentu, entah dalam masyarakat ataupun gereja, berubah menjadi sok-sokan dan bergaya menguasai segalanya. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan kere munggah bali lali asline. Nah, kita lihat bangsa Israel. Ketika merasa hebat, mereka lupa segala-galanya, bahkan meninggalkan Tuhan. Lupa bahwa yang membuat mereka selamat dan membuat mereka jaya itu adalah Tuhan. Dan menjadi lemah, karena itu mereka menjadi lemah. Lalu kalau didatangi musuh, jadi perang, mereka kalah dan menjadi bangsa buangan. Kerap sekali bangsa Israel itu menjadi orang buangan karena kalah perang. Nah, untunglah ketika mereka dalam pembuangan, mereka menyadari kesalahannya, lalu menghadap Tuhan, dan Tuhan membimbing mereka kembali pulang ke tanahnya. Zaman kemalangan dan pembuangan telah menghasilkan buah-buah yang baik. Inilah yang disampaikan dalam nubuat Nabi Zakaria. Ini namanya bertobat. Kuncinya kerendahan hati dan sadar diri. Untuk dapat seperti itu, Santo Irenaeus menasihatkan kepada kita demikian. Untuk bisa maju dalam hidup rohani, hidup ilahi, hidup dalam roh,
orang perlu menjaga kelembapan hati. Saya ulangi, untuk dapat seperti ini, Santo Irenaeus menasihatkan kepada kita demikian. Untuk bisa maju dalam hidup rohani, hidup ilahi, hidup dalam roh, orang perlu menjaga kelembaban hati. Dan inilah yang saya angkat dalam judul renungan ini, milikilah hati yang lembab. Hati yang lembab itu penting agar tidak menjadi keras. Bila hati menjadi keras, maka seseorang akan menutup diri terhadap realitas dan kenyataan hidup ini. Maka agar hati tetap lembab, kita perlu belajar dari Yesus yang berkata, "Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan." Hanya sebagai catatan ringan saja, kok itu artinya pasangan. Sebuah balok besar ditumpangkan di atas tengkuk seseorang dan tangannya maksud saya, tangannya diikatkan dengan tali pada masing-masing sisi balok itu dan juga diikatkan lagi dari situ ke kakinya sehingga sulit berjalan dan sangat menderita. Nah, saudara-saudari terkasih, tidak pernah ada kehidupan tanpa kesulitan dan penderitaan. Jadi memikul kuk adalah bagian dari kehidupan kita, karena tidak ada kehidupan yang tanpa persoalan, bahkan kesulitan maupun penderitaan. Maka sebagaimana Yesus, kita harus mengandalkan diri pada Tuhan untuk bekerja sama mengatasi persoalan yang ada. Tuhan sendiri menawarkan sebuah perjumpaan yang memulihkan. Ia berkata, "Marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi keringanan kepadamu." Atau memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudari terkasih, ada kisah jenaka ini. Ada orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Orang ini bingung, kok pada suatu waktu telapak kaki yang nempel di tanah itu 4, tapi kadang 2. Dia bingung lalu bertanya kepada Yesus, "Yesus, tadi itu telapak kaki yang ada di tanah ini 4 loh. Kok sekarang tinggal 2, itu yang 2 di mana?" Lalu Yesus menjawab, "Loh, kamu tidak kroso toh? Ora kroso toh kowe?" Nah, tadi memang kita berjalan bersama. Telapak kaki ada 4, tapi saya lihat kamu kelelahan, maka lalu tak gendong. Nah, karena tak gendong, telapak kaki tinggal 2. Itu telapak kakiku, Nak. Telapak kakimu di sini nih, di gendonganku ini. Nah, lalu dia mengatakan, "Wah, enak sekali ya. Wah, enak banget. Nah, sekarang kamu sudah segar kembali. Yuk, kita jalan bareng lagi yuk, biar telapak kaki jadi 4. Nah, ini kisah jenaka saja. Lalu dengan kisah yang jenaka ini menjadi jelas bagi kita semua bahwa kalau kita menggantungkan diri kepada Tuhan, Tuhan juga selalu akan menolong kita. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, karena kerendahan dan kelembapan hatinya, itulah Yesus tahan uji, menghadapi semuanya dan setia sampai salib demi keselamatan kita. Marilah kita belajar memiliki hati yang lembab, yang lentur, yang lumer, juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur karena tanggal 18 diumumkan kita sudah boleh beribadah di gereja. Nah, kalau nanti memang betul-betul sudah dimulai, ya coba njur grusa-grusu mak brubul, wah njur besok kebai
sing sabar, masih harus mengikuti protokol kesehatan. Sing durung pareng nyang sowan gereja ya sing ayem bae ya Mbah, ya Le, ya Nduk, ya cah-cah sing ayem bae. Tunggu mah karo melu live streaming misa yen ono. Nah, kalau kita itu rajin berdoa di rumah Anda itu, rumah kita itu menjadi pedalaman suci. Tenan kuwi. Kenapa? Karena Tuhan itu berada di mana-mana, termasuk di rumah kita masing-masing, apalagi kalau kita rajin berdoa di sana. Santo Ambrosius pernah mengatakan demikian. Matahari yang kita lihat setiap hari selalu disusul oleh kegelapan malam, tetapi surya kebenaran tidak pernah terbenam. Selalu menjaga dan menerangi kita. Itulah Tuhan yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus junjungan kita. Lintang panjer enjing engkang boten nate angslup. Itulah nyanyian exultet dalam malam Paskah. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, berhubungan dengan COVID-19 nanti kalau 18 Juli itu sudah dibuka, memang ada juga petugas-petugas entah gugus tugas atau petugas pelaksana. Yo para petugas pelaksana dan kita umat, yo jangan takut, dan karena juga tidak usah petentengan ini atos-atosan. Malah waduh aku ora oleh nang gereja piye ora oleh wis umur sudah 50 munggah dan sebagainya, atos-atosan. Malah nang gereja padu dhisik, timbangane padu tunggu mah wae ben ra padu. Nah, maka tapi juga meskipun kita ayem tapi jangan sampai kita sembrono, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, marilah kita kembali apa yang disampaikan telah oleh Yehezkiel bab 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Maka milikilah hati yang lembut. Amin. Terima kasih. Berkah dalam. Salam sehat. Senyum selalu. Mbak 5 Juli 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.